Teman-teman semuanya, berjumpa lagi untuk membahas interview dalam penelitian kualitatif. Nah, saya kira interview itu sangat kompleks kalau kita jelaskan secara detail, tapi kita berusaha untuk berusaha untuk belajar yang konsep-konsep saja, atau yang kita upayakan ini bisa mempermudah teman-teman untuk melakukan penelitian kualitatif. Selamat datang di channel Bebas Bicara, berbagi makna, dapatkan inspirasi bersama. Ada tiga hal yang harus diperhatikan ketika kita wawancara. Pertama sebelum wawancara, ketika wawancara, dan terakhir setelah wawancara atau akan mengakhiri wawancara. Yang pertama adalah sebelum interview dilakukan atau wawancara dilakukan, apa yang harus kita lakukan. Jadi sebaiknya ada konsep atau arah risetnya itu kemana. Jadi misalnya kita sudah punya bekal melihat fenomena atau bikin penasaran, kayaknya ini perlu saya dalami. Nah, kalau sudah ada arahnya begitu enak. Tapi kadang juga tidak begitu sesederhana itu gitu. Contohnya saya ketika mau meneliti itu bingungnya bukan main, nggak punya arah riset. Tapi ya saya wawancara, kemudian seperti tadi hadir di masyarakat dan kemudian mendengarkan observasi, perlahan-lahan saya kemudian mulai menemukan fokus risetnya, arah risetnya. Oh, ternyata kesini arah risetnya. Nah, yang kedua apa? Panduan atau semi terstruktur. Kita punya panduan wawancara. Itu kalau arahnya sudah semakin jelas. Tapi kalau arahnya belum jelas itu biasanya saya lebih banyak tidak terstruktur wawancaranya. Pokoknya mendengarkan, memberi feedback, bertanya, mendalami apa yang saya obrolkan dengan subjek misalnya. Nah, itu baru kemudian mulai ada struktur wawancaranya menjadi jelas. Atau saya biasanya auto guide. Jadi kalau kesini arahnya kesini untuk mendapatkan fokus riset nantinya begitu. Terus apa? Anda bertemu dengan subjek yang cocok, jangan-jangan Anda ini bertemu dengan subjek yang tidak cocok, lantas kemudian nggak tahu arahnya riset kemana. Maka pilihlah subjek yang memang cocok untuk riset Anda, sehingga ketika Anda wawancara itu sudah jelas gitu loh, termasuk nanti persetujuan dan lain sebagainya. Menyiapkan interview berantai, jadi interview itu tidak sekali interview, sekali wawancara selesai begitu, tidak. Nanti mungkin ada sesi-sesi berikutnya. Nah, Anda bisa minta izin kepada subjek atau partisipan itu, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan lain sebagainya. Kira-kira interview nanti kita lakukan beberapa kali sampai misalnya saya mendapatkan informasi yang cukup untuk suatu riset saya. Nah, lanjut adalah percobaan. Jadi, mengapa harus ada percobaan? Jadi begini, kadang-kadang kultur peneliti dengan kultur yang kita teliti itu kadang tidak sama, sehingga terjadi kesenjangan bahasa. Oleh karena itu ya perlu kita coba-coba dulu lah, misalnya ngobrol atau apa, sehingga kita bisa mengukur volume komunikasinya. Jangan sampai ketinggian, jangan sampai kerendahan gitu. Nah, ini yang paling penting juga. Jadi cocokkan ya, coba percobaan lah ya. Tapi ya jangan dikatakan, Bu, Pak, saya mau mencoba wawancara. Ya, itu seni saja. Menyiapkan interview berantai tadi, kemudian berkomunikasi antar interviewer. Nah, barangkali Anda mempunyai tim yang itu akan mengikuti Anda untuk membantu menggali informasi atau menggali data yang ada di lapangan. Maka Anda harus mengkoordinasikan tim ini sehingga tim ini nanti memiliki persepsi yang sama dengan peneliti begitu. Oleh karena itu jangan sampai kemudian jalan sendiri-sendiri. Menyeleksi subjek. Jadi mengapa menyeleksi subjek itu penting? Ya karena tadi ini orang yang sesuai, ini yang kurang sesuai, ini yang tidak sesuai. Nah, nanti teknik pemilihan subjek juga ada. Misalnya subjek langsung atau subjek nomor 2 itu biasanya orang yang dekat dengan subjek langsung itu. Orang yang ketiga misalnya adalah orang yang tahu terhadap dua subjek ini misalnya. Contohnya kalau Anda meneliti anak, mungkin Anda akan menginterview anak. Tapi siapa yang paling dekat dengan anak? Itu ibunya, bapaknya, saudaranya, itu adalah subjek kedua. Subjek ketiga siapa? Subjek ketiga yang kira-kira tahu
keseharian orang ini begitu. Jadi itu kita harus menyeleksi. Kemudian mengelola partisipan. Jadi kita ya bagaimanapun harus mengkondisikan atau kita harus tahu kapan partisipan itu bisa diajak wawancara. Oleh karena itu harus dikondisikan. Misalnya, Bapak kalau wawancara enaknya pada saat jam kerja atau di luar kerja, di rumah atau di warung kopi misalnya. Nah itu bagaimana kita harus mengkondisikan itu. Termasuk tadi menentukan tempat itu. Jadi tempat yang nyaman biasanya di luar di luar kebiasaannya. Misalnya karena kalau dia di dalam kebiasaannya mungkin terganggu ini, terganggu itu. Kalau misalnya mereka sedang bekerja gitu ya, kita kondisikan kalau di tempat lain gimana biar lebih fokus, biar lebih enak interaksinya. Jadi itulah satu sebelum kita melakukan interview apa yang harus kita lakukan. Oke, selama interview, sekarang bagaimana seorang peneliti saat ongoing, saat interview itu berlangsung. Nah, jangan lupa merekam. Caranya dengan apa? Bisa dengan video, bisa dengan tape recorder, atau bisa dengan HP gitu. Tentunya itu ada izinnya lah. Kita harus pamitan kepada subjek kita agar kita bisa merekam baik video atau audio itu lebih leluasa, dan itu menjamin bahwa data kita yang nanti kita dapatkan itu utuh. Jangan andalkan ingatan. Kalau biasanya mengandalkan ingatan itu yang nanti diingat itu yang menarik menurut peneliti, sementara yang tidak ingat itu karena tidak menarik sehingga nggak bisa diingat atau tidak mendapatkan memorize di otak gitu. Penuh perhatian. Jadi kalau interview jangan seperti kita komunikasi biasa, ngobrol tapi sambil bawa HP, main sambil-sambian. Jadi penuh perhatian, karena nanti apa? Kalau kita itu tidak perhatian, nanti ada cerita, ada informasi yang itu akan kita probing, kemudian kita tidak mendapat atau lose attention, kehilangan perhatian, sehingga waduh ini tadi apa? Jangan sampai seperti itu. Interview secara baik dan positif. Jadi ini bagian dari kode etik. Jangan menjustifikasi, jangan menilai, jangan kemudian menimbulkan konflik, jangan kemudian menjadikan yang kita wawancara itu sakit hati atau kemudian motong gitu. Aduh ini kok seperti diadili. Jadi lebih banyak mendengar aja, lebih banyak mendengar. Biasanya saya sampaikan kalau seorang pewawancara itu yang diwawancara itu ceritanya banyak, nah itu berarti top. Tapi kalau belum seperti itu biasanya itu harus banyak jam terbangnya. Membawa ke kesimpulan bersama interview. Jadi kita harus menggiring bagaimana hasil wawancara itu juga, misalnya kita ambil kesimpulannya seperti apa untuk barangkali mendapatkan feedback dari orang yang kita interviewi. Oh ini sepertinya akhirnya begini ya Pak, dan begini-begini. Nah itu adalah bagian dari cara kita membawa orang yang kita wawancari untuk menuju pada pusat perhatian yang sedang kita komunikasikan. Nah ini apa? Dalam rangka mereka juga bisa menerima bahwa apa yang kita interview itu adalah suatu proses yang kita terima dengan baik, dan kemudian kita umpan balikkan ke mereka sehingga mereka menjadi lebih nyaman, lebih terbuka, lebih terlindungi, lebih terjamin gitu ya, bahwa kita itu benar-benar memahami, atau lebih senang karena oh ternyata cerita saya ini didengarkan oleh orang itu. Oke, jadi selama interview itulah yang perlu diperhatikan. Setelah interview, sekarang sesi terakhir adalah setelah interview. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah kita itu interview, di mana informasi yang kita peroleh barangkali sudah dianggap cukup gitu, karena sudah 1 jam atau sudah 2 jam, atau dianggap ya ini waktu yang pas, berbobot, berkualitas di dalam berkomunikasi. Jadi jangan banyak-banyak, nanti 3 jam gitu ngobrol, lantas mereka merasa jenuh, itu ya itu sudah mengalami distorsi informasi nanti. Yang terakhir setelah interview itu memulihkan pewawancara. Aneh ya, ngapain pewawancara atau peneliti harus dipulihkan? Nah ini begini, barangkali kita terpapar emosi orang yang sedang kita wawancara, atau kita terlalu terinduksi ya
pengalaman dia sehingga kita benar-benar ingin menjadi dia misalnya, atau ingin ini itu, atau beberapa peristiwa-peristiwa emosional atau traumatik atau stres atau yang lainnya itu biasanya memapar pada seorang teman dialog yaitu pewawancara, maka kita harus pulihkan ya, mungkin bisa relaksasi atau mungkin bisa berkomunikasi balik dengan yang kita interviewi bahwa kita harus menormalisasi. Nah ini bagian dari etik juga, etika penelitinya harus juga dipulihkan. Kemudian melindungi dan mengelola data. Jadi kalau data sudah kita kumpulkan jangan sampai hilang. Nanti kalau hilang ya percuma deh gitu. Sudah 2 jam, 3 jam kita ngobrol dengan subjek tetapi kita lupa tidak merekamnya. Maka kita harus lindungi data kita dan harus kita kelola data kita menjadi semakin baik, termasuk mungkin melindungi data itu untuk tidak keluar dari tangan kita, karena hasil wawancara itu adalah hak. Maka kalau kita itu membuka hasil wawancara ke publik, maka itu sebagian mungkin akan melanggar hak privasi yang dimiliki oleh si yang kita wawancarai. Nah yang terakhir apa? Setelah dikumpulkan, maka kita bisa mentranskrip data atau biasanya terkenal dengan verbatim. Jadi harus diketik, hasil videonya juga harus ditranskrip misalnya begitu, atau hasil dokumen-dokumen foto itu kita bisa tata, kemudian kita kasih catatan-catatan begitu. Oh ini tentang foto ini, ceritanya kemarin begini. Nah itu harus. Jadi memulihkan pewawancara, perlindungan dan manajemen data, kemudian mentranskrip data kita menjadi suatu kumpulan data yang siap kita analisis. Oke, semoga Anda bisa mewawancarai atau praktek wawancara dalam penelitian kualitatif dengan baik sehingga Anda bisa memiliki data yang berkualitas. Terima kasih, sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat datang di channel Bebas Bicara, berbagi makna, dapatkan inspirasi bersama.